Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Ya, kita lanjutkan kajian kita, meneruskan yang kemarin. Fungsi Al-Quran yang kedua ini. 1. Basoir atau pandangan yang jauh. 6, 104, 7, 203, 17, 102, 28, 43, 45, 20. Sesungguhnya telah datang dari Tuhanmu bukti-bukti yang terang. Maka barang siapa melihat kebenaran itu, maka manfaatnya bagi diri sendiri. Dan barang siapa buta atau tidak melihat kebenaran itu, maka kemudorotannya kembali kepadanya. Dan aku atau Muhammad sekali-kali bukanlah pemeliharamu. Al-An'am 104. Dan apabila kamu tidak membawa suatu ayat Al-Quran kepada mereka, mereka berkata, mengapa tidak kamu buat sendiri ayat itu? Katakanlah, sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan dari Tuhanku kepadaku. Al-Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-A'raf 203. Musa menjawab, sesungguhnya kamu telah mengetahui bahwa tiada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Tuhan yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata. Dan sesungguhnya aku mengira kamu, hai Fir'aun, seorang yang akan binasa. Ini gimana, Pak? Pandangan yang jauh. Pandangan jauh itu ya kejadian yang akan datang, surga, neraka, itu kan pandangan yang jauh ya. Itu dianggap bukti yang nyata, artinya nanti pasti terjadi. Kalau orang itu mengetahui, dia mengimani, mempercayai, dia beruntung. Kalau dia tidak mengetahui atau tidak mengimani, ya celaka gitu. tidak beruntung. Nah, kalau dia tidak mengimani, itu apa karena nggak tahu, apa emang Tidak percaya. emang udah nggak percaya? Ada yang mempelajari dulu gitu, baru percaya. Ada yang langsung menolak. Iya, langsung pelajari, paham, tapi tak percaya. Ono sing percaya, terus diimani, diamalkan, menjadi takwa. Itu menjadi takwa itu. Apa itu dari kayak ketentuan, emang ketentuan apa gitu? Apa nih? Maksudnya yang antara percaya sama enggak, faktor-faktornya setelah sama-sama memahami kemudian tidak percaya itu dari mana? Apa memang menutup atau gimana? Kan Allah akan menyuruh kita berusaha. Nanti Allah membisikkan untuk percaya kan sidik-sidik. Kalau dimasuki sidik-sidik kok dia percaya, nah nanti dibuka
pintu hatinya. Betul. Tapi kok belum sudah menolak, nah ini susah. Berarti semua kembali dari mereka Allah, ya sendiri. orangnya dan Allah. Terus Orangnya Allah kan juga. berusaha, ya. Itu kan usaha kita kan belajar, baca, mendengar, berdiskusi, ya. Tapi yang membuka pintu hati kan Allah. Jadi kembali ke hati itu untuk menerima ini kebersihan hati ya yang di Iya. ini ya. Lanjut 2 sumber ilmu 752 2 145 1337 dan seterusnya. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan sebuah kitab Al-Quran kepada mereka yang kami telah menjelaskan atas dasar pengetahuan kami, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-A'raf 52. Dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab atau Taurat dan Injil semua ayat atau keterangan Al-Quran, mereka tidak akan mengikuti kitabmu, kiblatmu, dan kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Dan sebagian dari mereka pun tidak mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu, sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk golongan orang-orang yang zalim. Al-Baqarah 145. Dan demikianlah kami telah menurunkannya Al-Quran sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab. Sekiranya engkau mengikuti keinginan mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka tidak ada yang dapat melindungi dan yang menolongmu dari sanksi Allah. Ar-Rod 37. Ini sumber ilmu ini. Iya, jadi kalau orang belajar Al-Quran akan mendapatkan banyak ilmu pengetahuan, ilmu tentang manusia, ilmu bersosial. Banyak cerita di situ ya. Sampai kejadian apa yang pernah saya itu tuh. Kalau itu Pak, kalau kandungan kalau masuk misalkan ya dari ilmu pengetahuannya ini, kalau kandungan usia 7 itu apa udah kesempurnaan itu udah sempurna dari seorang janin itu? Udah sempurna. Sempurna ya? Berarti ini sangat pengaruhnya dengan si orang tua yang ibunya ini. Berarti itu kuat ya. Misalkan ibu membenci sesuatu itu ya, apa bisa nanti turun ke kayak sifat anak gitu? Apa gitu kebencian? Ya enggak. Nah, cuma kembali lagi ke harus itu ya, menjaga diri untuk selalu berbuat amal soleh gitu ya. Iya. Nah, maka ilmuwan itu juga termasuk juga ambil dari bisa jadi Iya, banyak yang mengambil dari Quran atau ilmu pengetahuan, lalu dia ketemu ayat Quran, lalu masuk Islam. Lanjut 3 Urwatul Wusko, ikatan yang kuat. 2256. Tidak ada paksaan dalam agama Islam, dikarenakan telah jelas jalan yang benar atau ajaran Al-Quran daripada jalan yang salah. Karena itu
barang siapa yang ingkar kepada tagut atau hukum selain Al-Quran dan beriman kepada Allah atau berhukum kepada Al-Quran, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali Al-Quran yang amat kuat, yang tidak akan putus. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi memang tidak ada paksaan. Jadi kewajiban kita adalah menerangkan Islam dengan sejelas-jelasnya. Sejelas-jelasnya. Siji tambah siji loro, wis pasti, gak usah dipaksa. Itu hanya ilmu yang pasti gitu. Pasti. Jadi kewajiban kita adalah untuk menerangkan yang sebenar-benarnya. Ya jadi yang menerangkan ya lebih baiknya ya Al-Quran yang disampaikan itu ya. Oke. Lanjut. 4. Munadi atau penyeru. 3:193. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman. Ini berarti ya? Maksudnya ke selanjutnya ini ya. Cuma harus tetap dengan sopan santun ya. Iya. Kelembutan tetap di itu ya. Tidak boleh kasar. Baik. Lanjut. Yang kelima, sirotol mustaqim, jalan yang lurus. 3:5115. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Ali Imran ayat 51. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan atau tauhid. Al-Fatihah ayat 5. Ihdinas siratal mustaqim. Ya kembali lagi kedua itu antara yang percaya dengan enggak Iya. tentang jalan ini ya. 6. Amrullah, perintah Allah. 6:55. Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepada kamu, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menutupi kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Berarti secara otomatis nih diturunkan kepada barang siapa yang bertakwa. Otomatis orang yang takwa akan kesalahan akan semakin sedikit ya. Iya, terhapus. Terhapus ya. Ya, bukankah apa yang sudah diperbuat itu nanti dipertanggungjawabkan nggak apa gimana? Ya kan sudah dihapus kan, di nol kan ya. Ono nol kan. Pemutihannya. Kemudiannya pada saat kita belajar Ya itu, melakukan kebaikan itu semakin menjadi takwa, akhirnya kesalahan-kesalahan yang dulu terhapus. bukan nggak dipertanggungjawabkan gitu ya, meskipun udah berbuat apa yang dulu Ya misalnya Hitung-hitungan ya. dosa, anak pengampunan hilang. Ya jadi hitungannya langsung. Ibaratnya nek nang kono langsung nek dikei engko teko tangan dia situ. Ibaratnya melakukan kesalahan ya tetap, tapi kok kan berbuat baik itu akhirnya terhapus gitu kan. Kan hitung-hitungan ini kan. Itu masa hisab perhitungan. Kan hitung-hitungan kan. Kan masa perhitungan, terus masa keputusan. Masa perhitungan itu sing kok didudono ya. Dosa anak pengampunan. Terus perbuatan baiknya sak piro. yang diperlihatkan kitab punya itu. Iya.
Kitabe wong sugih ya berarti wah akeh kandel kitabe. Selalu banyak itu ya, banyak tanggungannya yang di Tanggungan. Kalau gak duwe diluk tok. Diluk tok. Pemimpin itu Pak, yang paling berat Pak. Iya. Lanjut, 7 ruh atau menggerakkan. 42, 52, 40, 15. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kami tidaklah mengetahui apa Alkitab atau Al-Quran dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjui dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. As-Suara 52. Dialah yang maha tinggi derajatnya, yang mempunyai arsy, yang mengutus Jibril dengan membawa perintahnya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, supaya dia memperingatkan manusia tentang hari pertemuan atau hari kiamat. Ghafir 15. Ini menggerakkan ini apa? Ruh menggerakkan. Jadi seseorang sholat karena dia membaca Al-Quran, kan tidak ada yang nyuruh, dia bergerak atas firman Allah itu. Jadi menggeraknya kan ruh ini bisa positif apa negatif apa positif aja? Ya positif. Berarti kalau yang negatif hawa nafsu ya? Ya. Yang negatif bisa setan, bisa hawa nafsu. Nafsu dua ya. Tapi itu dikendalikan oleh diri kita sendiri atau gimana? Ya dirinya sendiri. Kan manusia punya nafsu. Nafsu itu kan keinginan. Ya, keinginan. Ana wong kepengin mangan, ana wong gak kepengin mangan. Ini kan nafsu itu. Cuma kalau ruh ini jelas-jelas ke arah yang positif ya. Ya. Karena ruh sendiri itu kan Allah yang meniupkan sendiri gitu. Ya Quran ini bisa menjadi roh yang menggerakkan fisik. Ketika orang itu membacanya, menguasainya, akhirnya berbuat baik gitu ya. Itu juga termasuk Al-Quran yang berarti sebagai roh juga. Lanjut ke-8 Basyiron 35, 24 sampai 26. Sesungguhnya kami mengutus kamu dengan membawa ajaran yang benar sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Fatir 24. Dan jika mereka mendustakan kamu, maka sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan rasul-rasulnya. Kepada mereka telah datang rasul-rasulnya dengan membawa mukjizat yang nyata, Zabur dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna. Fatir 25. Kemudian aku azab orang-orang yang kafir, maka lihatlah bagaimana hebatnya akibat kemurkaanku. Fatir 26. Basyiron ini apa? Kabar gembira. Kabar gembira. Jadi orang beriman diberikan surga. Kabar gembira. Kalau itu kabar-kabar baik, buruknya apa? Nadhiro. Oh, selanjutnya ini ya. Peringatan. Lanjut 9 Nadhiro atau peringatan. 2 119 27 2 77 6 sampai 7. Sesungguhnya kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka.
Al-Baqarah 119. Untuk menjadi petunjuk dan berita gembira bagi orang yang beriman. 27 An-Naml 2 ayat 2. Untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Al-Mursalat ayat 6. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi. Al-Mursalat ayat 7. Ini ya peringatannya ya. Fungsi Al-Quran bagian 3. 10. Bayanul Linnas Surat 3 ayat 138, Surat 29 ayat 49, Surat 22 ayat 16, Surat 24 ayat 34. Al-Quran ini adalah penerang bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Imran ayat 138. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Al-Ankabut ayat 49. Dan demikianlah kami telah menurunkannya Al-Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata atau jelas maksudnya dan nyata kejadiannya, dan bahwasannya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang menghendaki. Al-Hajj ayat 16. Apa bayanul linnas? Bayan memberi keterangan. Keterangan kepada manusia. Linnas. Kemudian ini desa kan ana bayan. Kemudian ana bayan, saiki ganti cari ra. Kalau bayan saiki. Syifa atau penawar hati, Surat 10 ayat 57, Surat 17 ayat 82, Surat 41 ayat 44. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Surat Yunus ayat 57. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Al-Isra ayat 82. Dan jikalau kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya atau tidak paham karena bahasa asing? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa asing sedang Rasul adalah orang Arab? Katakanlah, Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka ada sumbatan. Sedang Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Fussilat ayat 44. Al-Quran dari Syifa ini. Dalam Al-Quran ini. Nah, Ini dihubungkan dengan kayak penyembuh penyakit. penyakit fisik ya. Iki sing jadi Apa bisa itu? Gitu. jadi diskusi ya. Iya. Kalau di sini kan hati ini ya. Iya. Tapi saya kan jadi buat penyakit fisik karena kayak rukiah itu ya. Nah itu sing nyembuhno Allah apa jin. Nah itu gimana ya?
Ya ana sing moh, ana sing gelem ya. Dari Kan masih masing-masing dalam lagi ya masih dalam penelitian. penelitian. Kalau mukjizat kan punya banyak maksud ya. Kayak wingi Jawa Timur mengadakan khataman bersama bupati-bupati sak Jawa Timur. Kan dalam rangka mencari sifat pengobatan atas corona. Kan mukjizatnya ya. Oh, yang dicari itu maksudnya dari mujizat Al-Quran itu. Mukjizat Al-Quran, Allah berkehendak untuk mengalahkan. Cuma yang real di sini ini bahwa penyakit hati yang dimaksudkan di Al-Quran ini. Ya, dengki, kikir, Ya kayak itu, pokoknya sombong. kayak sombong apa, sifat jelek kayak ya pelit apa gitu. Ada perintah tolong menolong karena menyembuhkan orang yang pelit, kikir. kikir gitu. Mau hidroh nasihat surat 24 ayat 34. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi peringatan dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. An-Nur ayat 34. Ini kayak kejadian Fir'aun gitu. Nasihat-nasihat. Ya itu kayak orang yang kaya harus turun gitu, aman. Nasihat baik buruk ya, yang dia nasihati itu ya. Baik untuk melakukan, yang buruknya dinasihati untuk menjauhkan. Lanjut. 13 Az-Zikri pelajaran surat 43 ayat 43 sampai 44, ayat 36, 69, ayat surat 15 ayat 9, surat 21 ayat 10. Maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus. As-Zukhruf ayat 43. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar adalah suatu kemuliaan besar bagimu dan bagi kaummu, dan kelak kamu akan diminta pertanggungan jawab. Az-Zukhruf ayat 44. Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya Muhammad, dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan. Yasin ayat 69. Ini pelajaran untuk meyakini gitu. Tentang keyakinan gitu, pelajaran. Dikri makanya. Dikri. Ya kayak yang di ini, yang Yasin 36.
Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya Muhammad, dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan. Walaupun syair tapi bukan syair gitu dari Al-Quran. Bacaannya itu Pak, ini maksudnya saya yang dilakukan gitu. Memang bentuknya syair ya Quran itu. Tapi sesungguhnya bukan syairnya, tapi isinya adalah pelajaran. Pelajaran yang ada di dalam. Bukan berarti dilarang bersyair, bukan. Itu sebagai menarik juga Pak. Yang lebih penting itu ini ya, Isinya. isinya. Dodol permen itu bungkusnya wapi ya oleh. Isinya Tapi aja dipangan bungkusnya. Isinya yang dipangan itu. fungsi Al-Quran bagian 4 14 tadhkiro atau peringatan. Surat 20 ayat 30, surat 69 ayat 48, surat 76 ayat 29 sampai 31, surat 80 ayat 10 sampai 12. Yaitu Harun saudaraku, Toha 30. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Qur'an ayat 48. Sesungguhnya ayat ini adalah suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya. Al-Insan ayat 29. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Al-Insan ayat 30. Dia memasukkan siapa yang menghendakinya ke dalam rahmatnya atau surga. Dan bagi orang-orang yang zalim disediakannya azab yang pedih. Al-Insan ayat 31. Ini sama ya, kayak Nadhiro. Juga Podo. peringatan. Lebih tegas tapi Oh yang tadkiro. Nadhiro lebih tegas sih. Tadkiro. Tadhkiro ini lebih tegas. Lebih ke ancaman loh ya. Yang Nadhiro tadi kan Hanya peringatan. Peringatan biasa. Cuma ini meningkat lebih keras gitu. Dan sama sekarang ini PSBB jilid 1 dengan jilid 2 ini lebih Iya. tegas sih ya. Oh iya, dari kata-katanya ini penegasannya. 15 Tafsir surat 25 ayat 33, surat 75 ayat 19. Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa sesuatu yang dianggap mereka kurang jelas. Lalu kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Al-Furqan ayat 33. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Al-Qiyamah ayat 19. Ini tafsir itu. Jadi Quran itu tafsir ayat bil ayat. Bil ayat ini. Jadi kalau ayat ini kurang jelas, Allah mendatangkan ayat yang menjelaskan lebih jelas. Ya ini yang dicari juga jamaah yang dari Jemur Sari itu, menanyakan tentang yang tafsir ini. Kan nggak salah itu 1-5 aja ya adanya. Yang buku di situ. Dia mencari terusannya itu.
Tapi konfirmasi ke Mbak Ida katanya hadisnya ada tapi nggak tahu di mana aja. Lupa Ngono naruh. sampai 15 ya. 15 itu. Ngono. Cuma nyetak sidik. Oh gitu. Oh, biar nanti dicari aja. Tafsir Adila itu biru itu. Biru yang tipis-tipis itu ya. Sampai 15 Pak. Sampai 15 itu. Orangnya masih punya yang 1 sampai 5. Sampai 5 sampai 10, 10 sampai 15. Ya tafsir pertama kan ayat bil ayat. Ya. Yang kedua baru tafsir ayat bil hadis. 16 peraturan surat 13 ayat 37. Dan demikianlah kami telah menurunkannya Al-Quran sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab. Sekiranya engkau mengikuti keinginan mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka tidak ada yang dapat melindungi dan yang menolongmu dari sanksi Allah. Ar-Ra'd ayat 37. Ini peraturan yang maksud apa ya? Peraturan. Yang benar dalam bahasa Arab. Quran itu peraturan. Oh, Peraturan juga dari Allah. peraturan. Juga peringatan juga sebagai peraturan juga. Iya. Kehidupan orangnya juga diatur di situ semua gitu. 17 nikmat surat 16 ayat 82 sampai 83, surat 2 ayat 211. Jika mereka tetap berpaling, maka sesungguhnya kewajiban yang dibebankan atasmu hanyalah menyampaikan atau amanat Allah dengan terang. An-Nahl ayat 82. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir. An-Nahl ayat 83. Tanyakanlah kepada Bani Israel, berapa banyaknya tanda-tanda kebenaran yang nyata yang telah kami berikan kepada mereka, dan barang siapa yang menukar nikmat Allah setelah datang nikmat itu kepadanya, maka sungguhnya Allah sangat keras siksanya. Al-Baqarah ayat 211. Maksudnya ayat itu ya nikmat. Nikmat juga. Bagi orang yang bisa mempergunakan jadi nikmat. Bagi yang tidak bisa mempergunakan yang tidak menjadi nikmat. Oh, tidak bisa mengambil dari pelajaran itu. Sampaikan. Yang 18 Rizki surat 56 ayat 82. Kamu mengganti rizki atau Al-Quran dengan mendustakannya. Al-Waqiah ayat 82. Mengganti rizki. Quran juga disebut rezeki. Jadi wong iso ngaji itu sebenarnya sudah dapat Rizki. rezeki, bukan perlu. Paham itu juga rizki, Pak. Warzuqni fahma. Berilah kami faham. Rezeki berupa faham. kefahaman. Kalau sing cepet faham, golek duit angel. Iya. Kalau sing golek duit gampang, Gak paham-paham. gak paham-paham. Kalau sing enak itu ya di rezeki kabeh ya. Ya cepet paham ya. Dunia Duit juga akar. rezeki. Tapi kayak nggak ada tantangannya kalau gitu ya. Kayak Iya. enak aja gitu ya. Kecuali yang melalui proses gitu. Tapi terkadang udah dia paham,
kemudian menjadi kaya lupa. akhirnya lupa gitu. Ada yang gitu ya? Iya. Ujian seperti itu ya, gitu. Sibuk. Dengan keduniaannya, akhirnya untuk memahami terus-menerus ini jadi berkurang gitu. Iya. Namanya manusia ya. Yang paham terus nanti juga ngersulo kok gak kaya-kaya gitu juga. Diuji dengan gitu juga kan. Ya emang kadang-kadang yang ngono kan. Terus ngaji terus, terus. Yo gak sugi-sugi. Ini kono wong anu wah anake nek sarap. Kok dilala kok wong aku iso marasno kan ya karo aku. Mau langsung diam untuk duit sampe gedene. Kalau mau mobil MPV kan ditukokno aku. Jadi kan kadang wong enak dadi dukun ngene ya. Bener itu. Kaya apa wong terus akeh do rene sing anu iku. Gampang golek duit ya gitu, Pak. Iya. Wah, kan kembali bareng rene. Dulu. Kembali. Ya belajar menyenangkan juga ini. Padahal ya enggak, sampai enggak merasa bisa gitu loh. Ya ndak Cuma ngerti. ya enggak tahu, tiba-tiba kok sembuh gitu. Namanya karomah, kemuliaan dari Allah. Kemuliaan. Kembali mau rene ya. Cuma kadang ya suatu kayak karomah ya hanya sekali itu aja. Iya. Kalau terus-menerus berarti kan ilmu itu kan. Kalau terus-menerus ilmu. Tapi kalau satu nggak disengaja kemudian bisa sembuh itu berarti karomah ya. Iya. Kayak Ustaz Dhani itu Pak, itu Ilmu gitu. ilmu ya. Ustaz Dhani itu Ilmu itu. Ilmu. Ini kan saya hanya itu dari doanya cuma bahasa Indonesia dengan benar-benar mengatasnamakan Allah. Ya itu loh Pak, yakin, Iya. yakin. yakin. Tapi yang katanya ruya itu malah bukan lillahi ta'ala malah. Ya tadi kan. Iya tadi itu yang tentang ayat itu bagi apa? Kalau ini kan kalau dia berdoa kan memang dengan kesungguh-sungguhan. Kan itu kan akhirnya Allah kan Maha Pengasihnya itu kan. Yang dari situ yang Pak. kan dari situ. Dikabul apa enggak kan Dikabulkan apa enggak kan urusannya juga nggak Allah. tahu gitu. Cuma orang ini diajak untuk kembali dekat sama Allah dan berdoa-doa dengan sungguh-sungguh ini aja ya. Bukan Pengendalian hati sebenarnya di situ ya. Hmm. Dari inti semua itu hati, kembali lagi ke memurnikan hati, terus mendekatkan diri dengan Allah. Di situ itulah kunci gitu. Ini gak salah di Irsan Tanjung tafsir sing nang tafsir nang TV biyen fi dalil Quran. Yang Jombang ya ono. Oh, ya wong gendeng-gendeng wah. Yang disembuhkan itu. Iki wonge ya nekat ngono. Sekade kondel wonge wae keker ngono. Wah, kayak kondendi. Ya itu ya lagi-lagi dengan keilmuan itu ya. Iku malah sing bantu malah teko Jepang malah. Ngomongnya piye kenapa Ayo. ke Jepang. Jepang ngembangono gedunge. Ya karo. Insyaallah dengan 19 perjanjian 14:22 51:5-6 10:40. Dan berkatalah setan tatkala perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, atau dalam Al-Quran, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menipunya atau menyalahinya, atau aku belokkan kepada janji-janji selain Al-Quran. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku,
akan tetapi cerdalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu, dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih. Ibrahim ayat 22. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar, dan sesungguhnya hari pembalasan pasti terjadi. Al-Zariyat ayat 5-6. Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini perjanjian. Jadi Quran itu perjanjian antara Allah dan manusia. Karena di Injil disebut perjanjian. Perjanjian lama, perjanjian baru. Dan juga perjanjian antara sesosok seorang janin ketika belum itu kan juga ada perjanjian juga ya. Ya. Perjanjian tauhid itu ya. Allah ambil Kembali. manusia. Itu juga awal dengan manusia ya. Hmm. Itu yang paling awal ya di situ itu ya. Hmm. Masih ketika di dalam perut itu ya, belum dilahirkan itu. Iya. Makanya fitrahnya itu ketika bayi lahir itu suci gitu ya. Makanya manusia itu cenderung mencari Tuhan. Cuma nanti ketemu apa enggak dalam hidupnya itu. Jadi ateis sebenarnya nggak ada. Nggak ada. Sebenarnya ya juga ketika dalam keadaan dia terjebak itu dia punya Tuhan. Tapi kan menyebutnya itu beda gitu ya. Jadi manusia cenderung mencari Tuhan apabila kesulitan, apabila enak lupa kan ya. Ya, seperti yang itu ya, yang di layar itu ya. Contohnya seperti itu ya di Al-Qur'an. Oke, lanjut 20 ancaman 51 12 sampai 14 54 41 sampai 45. Demikianlah kami masukkan rasa ingkar dan memperolok-olok itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa atau orang-orang yang ingkar. Mereka tidak beriman kepadanya, Al-Quran, dan sesungguhnya telah berlalu sunatullah terhadap orang-orang dahulu. Dan jika seandainya kami membukakan kepada mereka salah satu dari pintu-pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya. Al-Hijr ayat 12 sampai 14. Ancaman. Ini bagian itu ya. Yang mendustakan itu. Yang mendustakan. Dua satu Karim 56 77 sampai 82. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara keasliannya, tidak menyentuh kecuali orang-orang yang disucikan, diturunkan dari Tuhan semesta alam. Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini? Kamu mengganti rezeki Al-Quran dengan mendustakan. Al-Waqiah 77 sampai 82. Karim. Al-Quranul Karim itu paling mulia. Bacaan mulia. Sebutan paling banyak. Karim itu ya. Al-Quranul Karim. Quran kabeh tulisannya Ya, Al-Quranul Karim. Bacaan yang mulia gitu. Kemudian kedua, kalam Allah, surat 4 ayat 46, surat 5 ayat 13, surat 5 ayat 41. Yaitu orang-orang Yahudi
Mereka merubah perkataan dari tempat-tempatnya. Mereka berkata, kami mendengar, tapi kami tidak mau menurutinya. Dan mereka mengatakan pula, dengarlah, sedang kamu sebenarnya tidak mendengar apa-apa. Dan mereka mengatakan, la'ina, dengan memutar-mutar lidahnya dan mencela agama Islam. Sekiranya mereka mengatakan, kami mendengar dan patuh, dan dengarlah dan perhatikan kami, tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Akan tetapi Allah mengutuk mereka karena kafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali iman yang sangat tipis. An-Nisa ayat 46. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, kami kutuk mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Dan kamu Muhammad senantiasa akan melihat kekhianatan dari mereka, kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Surat Al-Maidah ayat 13. Ini apa Pak? Kalamau. Kalam Allah. Ya kalam kan ucapan. Ucapan. Oh ini yang di ayat ini mencontohkan yang suka itu ya, merubah ucapan Merubah itu ya. kalam Allah. Kalam Allah ini. Terakhir 23 Wahyu Allah, surat 42 ayat 51 sampai 53. Dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia, kecuali dengan perantaran wahyu atau di belakang tabir, atau dengan mengutus seseorang utusan atau malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Asy-Syu'ara ayat 51. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab atau Al-Quran, dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami memberi tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk pada jalan yang lurus. Asy-Syu'ara ayat 52. Yaitu jalan Allah yang kemunyaannya lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah bahwa kepada Allah kembali semua urusan. Asy-Syu'ara ayat 53. Wahyu. Wahyu bisikan. Bisikan wahyu. Jadi kan gini, Allah itu sebetulnya kepingin bicara sama manusia, tapi tidak ada media, harus melalui bisikan atau dibalik tabir atau dengan mengutus malaikat. Nah, manusia bisa bicara dengan Allah. Allah Maha mendengar ucapan maupun dalam hati. Kayak doa gitu ya. Kalau semua Allah langsung bicara sama manusia, nanti jadinya kayak Nabi Musa gitu ya. Langsung. Ya dibalik tabir. Ya. Itu ada tabir aja kayak gitu ya. Langsung. Padahal bukan perwujudan asli ya, cuma disuruh lihat ciptaannya dia aja ya. Untuk Nabi Musa itu gak ngelok langsung ya. Oh, enggak. Enggak. Lihatlah gunung itu. Bukan. Tapi bicara gitu. Gunungnya meledos ini. Berarti yang melihat langsung itu
Nabi Muhammad ya gitu. Nampak cuma Nabi Muhammad ya. Bagaimana? Yang pasti Nabi Muhammad itu pernah berhadapan muka langsung dengan Allah. wajahnya Allah karo. Ya cuma ya pernah berhadapan gitu aja. Cuma nek wajahe yo enggak. Wis ngerti detail lah itu. Udah ini terakhir yang tadi. Mungkin masih ada Selasa besok yang terakhir ya. Kemudian iya. Rioyo ya. Iya. Tinggal besok, Insya kemudian Allah. libur. Insyaallah. Libur sekali insyaallah. Besok terakhir insyaallah. Selasa besok terakhir. Pas di Insyaallah. pembahasan yang ketiganya ini. Dari seri fungsi Al-Qur'an yang ketiga. Jadi tutup. Shadaqallahul adzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.